Halo Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Di video ini saya akan bahas tentang portal atau gerbang antar dimensi. Jadi mungkin kalian pernah mendengar ya peristiwa ketika pendaki hilang di gunung, kemudian ketika ditemukan dia merasa tidak tersesat karena dia seperti masuk perkampungan, berinteraksi dengan penduduk dan sebagainya. Padahal ketika ditemukan dia ada di jurang misalnya. Kemudian fenomena seperti ada kendaraan besar seperti bis tiba-tiba ada di tengah hutan, yang bagaimana kalau dipikir jalan menuju ke sana pun tidak ada. Oke, jadi ini konteks fenomena apa yang orang percaya tentang portal. Ada satu gerbang yang membawa seorang masuk ke dimensi yang berbeda. Oke, jadi di video ini saya akan jelaskan apa yang saya tahu tentang fenomena ini, dan dari pengalaman saya juga. Saya dulu tidak mempercayai, tapi apa yang membuat saya percaya sekarang juga tidak dengan alasan apa yang dulu saya percayai. Jadi ini tidak terkait dengan roh halus, kekuatan gaib dan sebagainya. Saya mulai bisa menemukan penjelasan hal ini setelah dikit banyak belajar tentang fisika kuantum. Dan ternyata kalau kita kembali ke ajaran kuno, ini jauh lebih mudah kita baca. Mungkin ini bisa dicapai. Jadi teleportasi langsung berpindah, itu mungkin. Oke, jadi kenapa kita perlu paham tentang portal? Karena ini yang saya katakan, kalau kita ingin memahami jejak leluhur, apa yang saya sampaikan lewat proses mistik, lewat meditasi, itu kita juga mengakses portal. Oke, seperti apa jelasnya kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, untuk memahami apa itu portal, kita katakan gerbang ke dimensi yang lain. Lebih dulu kita harus paham apa yang kita maksud dengan dimensi. Kalau kita bicara dimensi itu kan sebuah ruang ya, ada panjang, lebar, tinggi dan sebagainya. Saya mulai bisa memahami fenomena ini mungkin saja. Jadi ketika tahu apa sebetulnya yang kita percaya sebagai yang nyata atau realitas itu sendiri. Jadi kalau dari fisika kuantum, percobaan yang terkenal ya, meruntuhkan apa yang dipercaya kebanyakan ilmuwannya adalah percobaan celah ganda atau double slit experiment. Jadi pertanyaan manusia tentang apa sebetulnya yang nyata ini, semua benda yang kamu pegang ya, kalau itu dihancurkan atau diambil struktur yang paling kecil, katakanlah partikel, ini yang dilakukan dengan percobaan celah ganda. Jadi kalau disimulasikan seperti melemparkan kelereng atau bola tenis ya kan, melewati dua celah ini tadi. Kemudian di belakangnya ada layar. Nah, secara logika kita berpikir ya kalau itu dilemparkan secara acak, pasti ya apa yang nanti sampai di belakang layar ya tidak jauh dari dua celah ini. Tapi ini berbeda ketika dilakukan dalam struktur yang paling kecil tadi, partikel. Apa yang terjadi ketika ini dilemparkan, ditembakkan kedua celah ini, ketika ada alat yang digunakan untuk mengamati, katakanlah kamera, memang apa yang terlihat jejaknya hanya dua dari serangkaian partikel secara acak tadi. Tapi kemudian ketika kameranya ini tidak ada, yang terjadi kemudian berikutnya adalah jejaknya itu menyebar, tidak lagi hanya dua. Nah, ini yang dikatakan dualitas sifat cahaya. Kadang bisa menjadi partikel, kadang bisa menjadi gelombang. Tapi apa kaitannya dengan realitas atau dunia ini yang kita percaya sebagai nyata? Kuncinya adalah ketika itu diamati, sifatnya menjadi partikel. Jadi pilihannya antara lubang kiri atau lubang kanan. Ketika tidak diamati, dia seperti gelombang, menyebar kemana-mana. Ilmuwan saat itu masih tidak percaya. Itu kamera diletakkan di belakang celah, ya kan? Kemudian dipindahkan sebelum partikel ini melewati dua celah. Hasilnya apa? Sama juga. Ketika diamati, sifatnya menjadi seperti benda partikel. Ya, hanya lewat dua itu. Tapi ketika tidak diamati, dia kembali menyebar. Nah, ini yang dihasilkan dari percobaan. Artinya, kuncinya tadi di pengamatan tadi. Apa yang kita percaya, semua ini nyata. Ya kan? Bumi ini, ya kan? Planet, dan sebagainya. Itu kalau kita mengamati. Kalau kamu mengamati, itu artinya kamu dalam kondisi sadar. Tapi ketika kamu tidak mengamati,
semua hilang, jadi seperti gelombang menyebar kemana-mana, hanya getaran saja. Oke, ini percobaan sederhana yang sulit diterima oleh ilmuwan karena meruntuhkan apa yang selama ini dipercaya bahwa segalanya bersifat pasti. Jadi bahkan mereka yang fokus di fisika kuantum pun ilmuwannya mengatakan seperti Werner Heisenberg, kalau kamu belum bingung dengan fisika kuantum, artinya kamu belum tahu tentang fisika kuantum. Jadi kesimpulannya, apa yang kita percaya di luar diri kita ini sebagai kehidupan tidak ada. Semua hanya ada dalam pikiran kita. Nah, saya mulai memahami fenomena yang pernah terjadi dalam diri saya ketika saya cerita di video tentang dunia paralel. Jadi saya janjian dengan teman di jam yang sama di rumah saya, tapi tidak ketemu. Saya menunggu, teman saya tidak datang. Teman saya datang, tapi katanya rumah saya tertutup. Jadi artinya dunia yang dialami teman saya ada dalam pikirannya. Demikian pula apa yang saya percaya nyatanya hanya dalam pikiran saya. Jadi secara sederhana saya ingin mengatakan, kalau kalian sekarang melihat saya, ini kita tidak tahu apa saya ada dalam pikiranmu atau kamu ada dalam pikiran saya. Sama seperti kita main game simulasi dengan virtual reality. Di situ ada kamu atau siapapun yang ketemu saya dalam virtual reality, ya kan, dunia virtual. Tapi apakah kamu benar memainkan tokoh yang saya temui atau itu hanya sekedar simulasi, itu tidak tahu. Oke, jadi banyak orang yang mungkin berpikir ini hanya science fiction atau fiksi science. Berarti apa yang dulu kita lihat dengan fenomena di film Matrix itu tidak lagi fiksi science, sudah menjadi science. Artinya bahwa dunia ini sifatnya seperti Matrix. Di Bermain Jiwa saya membagikan metode meditasi mistik. Jadi saya ingin lebih memperjelas tentang mistik yang saya maksud dalam konteks fisika kuantum. Jadi kita mencoba memahami banyak fenomena yang tadi tidak dalam pendekatan sifatnya roh gaib dan sebagainya, tapi ini adalah sebuah bentuk sains. Nah, kembali lagi, ini terkait juga dengan memahami jati diri. Jadi kalau tadi yang dibuktikan secara percobaan itu sudah buktikan secara fakta bahwa tidak ada realitas yang mandiri. Artinya realitas tidak di luar diri kita, tapi semua dibangun dari dalam pikiran kita. Jadi kalau kamu ditanya sebenarnya siapa dirimu, kamu tuh hanya aktivitas pikiran, spirit, gelombang. Wujudmu itu hanya hasil kekuatan aktivitas pikiran tadi. Cuma ini sulit. Makanya saya pernah jelaskan di video siapa aku, apa itu kesadaran. Jadi orang mengasosiasikan eksistensi dirinya hanya dalam wujud fisik. Jadi ketika kamu duduk ya, pikiran mungkin sedang kemana, memikirkan apa, ada orang di dekatmu mengajak kamu bicara dan kamu tidak merespon. Nah, ketika kita hanya mendefinisikan diri kita hanya secara fisik, kamu akan bingung dengan pertanyaan, lalu siapa kamu? Kalau kamu memang wujud fisik, kenapa ketika diajak bicara kamu tidak tahu, tidak menyimak? Artinya bahwa dalam wujud fisikmu itu menandakan secara fisik saja, tapi eksistensimu bisa tidak di ruang waktu itu. Oke? Jadi ini pentingnya memahami tentang eksistensi atau jati diri. Nah sekarang proses mistik ini yang ini saya sampaikan adalah kaitannya dengan mengakses data secara mistik yang sifatnya seperti gelombang tadi untuk memahami apa yang sudah dulu dibasiskan oleh leluhur. Ya. Nah, cuma konteks leluhurnya juga harus kita samakan dulu. Jadi manusia itu mengasosiasikan leluhurnya siapa yang mengikuti dalam gambaran fisiknya. Kalau kamu orang Jawa, ya leluhurmu Jawa. Orang Cina, leluhurmu Cina. Padahal ya fisik ternyata tidak eksis, hanya getaran saja, aktivitas pikiran saja. Jadi kalau mau bicara secara bukti biologis juga, secara genetik, jadi kita dengan seperti buah-buahan, pisang, kentang, itu juga tidak berbeda jauh. Dengan binatang, dengan simpanse, hanya berbeda sekian persen. Hanya karena ego manusia mengklaim bahwa dia yang paling cerdas, dia yang punya kekuatan berpikir dan nyangka bahwa semuanya tidak seperti dirinya. Jadi ketika wawasan kita tentang konteks leluhur itu memahami bahwa di level struktur kita ini hanya getaran saja. Ini yang saya katakan, leluhur kita ya hanya Tuhan, satu-satunya yang memiliki kekuatan itu. Di luar itu tidak ada. Karena kamu bisa berpikir ada setan pun juga dari pikiran. Nah memahami konteks tentang kekuatan pikiran tadi,
Ini kunci semuanya. Karena kita kalau tidak hanya terjebak dengan pikiran kita sendiri. Jadi proses mistik yang dikatakan berbau roh-roh gaib, kekuatan gaib, dan sebagainya, inilah yang menjebak kita. Akhirnya kita tidak keluar, bisa menemukan jawaban atas banyak misteri. Jadi ketika kita bermeditasi, sebetulnya itu kita mengakses portal. Nah, kalau apa yang kita lihat dengan fenomena pendaki pindah ke dimensi yang lain atau sebuah bis yang masuk ke hutan, ini sebuah fenomena yang menggambarkan teleportasi. Ini mungkin, karena kalau tadi semua sifatnya hanya aktivitas pikiran, dan aktivitas pikiran itu bisa memisahkan dimensi kita, maka ini mungkin saja terjadi. Nah, sekarang hanya PR-nya bagaimana melepas konteks mistik itu tidak lagi dalam konteks atau roh-roh gaib. Jadi kalau saya sekarang lebih berpikir, kalau ada peristiwa seperti bis masuk hutan, kemudian orang kan takut, angker ada penunggunya. Dia justru curiga bahwa ada medan magnet di situ yang menyebabkan ada perpindahan antar dimensi. Jadi kalau semuanya tadi hanya aktivitas pikiran, dan pikiran itu gelombang, dan cahaya itu sendiri gelombang. Saya pernah menemui sebuah percobaan sederhana, dan kalian bisa lakukan sendiri, bahwa kalau magnet itu didekatkan ke TV tabung, ya TV zaman dulu, plasmanya itu dia bisa membuat black hole, artinya bisa membengkokkan cahaya. Artinya kalau bisa membengkokkan cahaya, ini bisa membengkokkan ruang dan waktu. Prinsip sederhananya semacam itu. Nah, sekarang kembali, saya akan cerita ini dari pengalaman saya ketika dulu meditasi. Terus terang saya tidak tahu apa itu teleportasi, astral projection, dan saya anggap itu hanya khayalan. Tapi setelah sekarang, fisika kuantum mengkonfirmasi semua sifatnya seperti khayalan. Artinya poinnya lebih pada kenapa dan bagaimana kita bisa memanfaatkan itu. Nah, saya akan berikan contoh satu hal yang diproses oleh seorang ilmuwan, seorang antropolog namanya Jeremy Narby. Dia dari Kanada. Dia menemukan bahwa kalau di suku-suku kuno seperti di suku Indian atau di Amazon, mereka menggunakan ramuan-ramuan dari berbagai tumbuhan itu untuk mengakses level trans atau mengakses dimensi yang lain. Jadi dilakukan dalam ritual-ritual upacara keagamaan, ya kan. Jadi si Jeremy Narby ini melakukan riset cukup lama di hutan Amazon. Nah, di tahun 95 dia menerbitkan buku yang diberi judul The Cosmic Serpent. Nah, cerita yang menarik di sana adalah suku yang ada di pedalaman Amazon ini mampu membuat semacam ensiklopedi tanaman sampai hampir 3.000-an jenis spesies tanaman. Nah, ilmuwan barat saat itu mereka hanya bisa mengidentifikasi 200 tanaman. Pertanyaannya, kok bisa suku-suku pedalaman ini tadi bisa membuat ensiklopedi detail tentang tanaman-tanaman sampai 3.000. Nah, disinilah menariknya. Jadi mereka menggunakan ramuan campuran ayahuasca seperti daun atau batang pohon yang dibuat seperti jamu lah, yang campur daun-daun lain. Dan ketika mereka mengalami trans, itu mereka berbicara dengan tanaman. Mereka akhirnya tahu karakter tanaman dan detail tanaman itu sendiri. Oke. Nah, dari situlah mereka menyusun ensiklopedi ini. Nah, ini fenomena yang tidak bisa dipahami oleh ilmuwan barat. Tapi seperti itulah mereka mengakses sebuah pengetahuan. Jadi saya ingin menekankan bahwa proses mistik kita itu belajar untuk mengakses pengetahuan, apa yang tersembunyi di situ. Nah, beberapa tradisi dari suku-suku pedalaman juga mempunyai ramuan-ramuan sendiri. Ada yang menggunakan jamur peyote atau apa istilahnya itu di Afrika. Kalau kita ada orang jamur juga, kemudian ada daun kratom, kemudian ada yang seperti coklat. Artinya ada tradisi semacam itu yang dulu digunakan sebagai celah untuk mengakses dimensi yang tanpa batas. Nah, cuma apa yang berbeda dari konteks pemahaman mereka tentang alam, ini yang membedakan juga pendekatan ilmuwan barat melakukan penelitian. Jadi Jeremy Narby tadi mengungkapkan bahwa dalam konteks apa yang dikatakan kehidupan ini, suku-suku pedalaman Amazon tadi memperlakukan setiap tanaman itu seperti ya manusia itu sendiri.
mereka hidup. Dan sama seperti manusia punya karakter dan tanaman tadi juga punya karakter. Tanaman-tanaman yang punya sifat psychedelic menghasilkan efek trans, kesurupan tadi disebut sebagai tanaman guru, ya. Jadi inilah yang menjadi tradisi dari sebuah keilmuan kuno untuk mencapai level dimensi tertentu. Oke, jadi ego manusia itu memandang dirinya saja yang punya kecerdasan. Jadi itu sebabnya kalau saya dari barat, saya ingin memanipulasi atau mengeksploitasi alammu. Kalau kamu masih animis, kamu dekat dengan alam, dekat dengan pohon, bagaimana saya bisa mengeksploitasi alammu? Jadi ini kaitannya dengan kultus agama untuk merubah mindset, ya kan, keterikatan kita dengan alam. Jadi kalau lurmu dikatakan animis, ya satu sisi kamu sendiri sudah tidak tahu bahwa di situ ada sebuah bentuk sains untuk menjangkau pengetahuan di level dimensi yang tanpa batas. Ya sifatnya ritual belaka. Sisi yang lain juga peradaban ini digerakkan transformasi pengetahuan dan kebiasaan juga dengan sistem kepercayaan. Nah, manusia memandang hanya dirinya yang berpikir. Di video saya sebelumnya saya cerita bahwa ternyata pohon itu juga berkomunikasi. Dia punya jaringan wifi lewat tanah, ya kan. Kemudian jambul itu juga menyampaikan pesan-pesan lewat struktur kimia ke pohon-pohon yang lain. Jadi kalau dulu suku-suku pedalaman itu menghargai bahwa semuanya hidup seperti saudara, ya karena mereka seperti manusia. Hanya karena kita tidak sadar bagaimana sebenarnya mereka hidup, bagaimana mereka berpikir, mereka ternyata bisa berkomunikasi. Ya ini kita mengeksploitasi alam. Jadi ketika saya menyampaikan video tentang pawang, fokus saya adalah membangun lagi kedekatan dengan alam, baru kemampuan-kemampuan yang dulu dimiliki leluhur kita itu akan muncul. Oke. Nah, demikian pula manusia itu melihat dengan matanya. Mata ini banyak mengandung sel-sel fotoreseptor. Jadi kalian menangkap cahaya dan cahaya itu dikodekan ulang, tangkap, dan proses oleh pikiran menjadi wujud. Nah demikian pula sel-sel fotoreseptor dari pohon itu ada di seluruh permukaan batangnya. Jadi kalau kalian melihat dengan mata, pohon itu melihat dengan kulit batangnya. Hanya karena kita tidak tahu, kita berpikir hanya yang bisa melihat itu hanya kita saja. Padahal baik itu serangga maupun tanaman, semua punya cara sendiri bagaimana mereka hidup. Nah, kembali lagi pada pengalaman saya. Dulu saya belum tahu meditasi, saya hanya aktivitas doa. Dan di situ saya berinteraksi dengan entitas dimensi lain. Saya tidak tahu tentang astral projection, saya tidak tahu tentang raga sukma. Tapi dalam proses meditasi awal dulu saya, setiap kali saya meditasi ada perjanjian untuk berinteraksi. Itu saya dibuatkan portal. Saya pikir ya hanya khayalan karena hanya dalam meditasi saja. Saya mengakses di situ dan saya masuk dimensi mereka. Nah, ini juga yang saya ceritakan di video ketika saya bercerita banyak hal yang saya sendiri bingung kok saya bisa membayangkan itu. Itu semua yang bisa saya alami ketika melewati portal itu. Dalam satu momen saya cerita di video ada teman yang belajar tasawuf justru membantu menjelaskan proses perjalanan saya. Ya, jadi ini yang saya bisa sekarang mulai temukan kaitannya dengan fenomena yang dialami Jeremy Narby tadi. Ketika suku-suku pedalaman menggunakan ramuan-ramuan tertentu. Karena ini adalah sebuah bentuk bagaimana mengatur frekuensi pikiran tadi. Nah demikian pula, selama saya dulu bermeditasi, saya mendapat cerita banyak. Kalau dalam tradisi leluhur, yang menurut ilmuwan barat kita dikatakan animis, ya sama halnya ketika kejadian dengan suku pedalaman di Amazon tadi, bahwa kita melakukan gunung, hutan, itu seperti sosok makhluk hidup. Ada upacara-upacara yang dilakukan di situ. Nah ini yang orang tidak pahami. Satu saat saya berinteraksi, saya juga dijelaskan bahwa dalam setiap struktur candi, bangunan seperti piramid dan sebagainya, itu adalah sebuah bentuk, kalau di sini katakan wifi-nya lah. Dan dalam lokasi tertentu di mana secara magnet, ya kan, medan magnet itu bisa mempengaruhi orang yang beribadah atau melakukan ritual di situ terhubung dengan dimensi yang lain. Jadi ini yang saya alami lewat penglihatan. Saya dijelaskan apa yang terjadi ketika di piramida Sphinx atau Giza, ketika ada paranormal yang terkenal di Amerika adalah Edgar Cayce. Kemudian
di kita sendiri itu ada yang saya dapatkan tentang situs Gunung Padang. Yang dalam pengalaman saya, prosesnya nanti sama seperti yang ketika Edgar Cayce menemukan sebuah ruangan di bawah piramida. Ini yang dikatakan the Hall of Record, atau saya pernah menjelaskan tentang Akashic Record. Di situ dalam tradisi yang kuno, mereka murid-murid yang belajar, dikatakan occult science, ya kan, science yang tersembunyi. Ini mereka terhubung dengan dimensi yang lain sehingga mereka bisa menerjemahkan teknologi sampai akhirnya mereka membangun piramid itu. Apa yang saya lihat dengan situs yang ada di Indonesia juga mungkin nanti ke depan kita bisa mengalami hal yang sama. Ada sebuah struktur di bawah tanah yang mungkin merupakan celah menyamakan frekuensi dengan dimensi yang lain. Nah, kalau aktivitas luar seperti sekarang, ya, beberapa dari kalian mungkin melakukan ritual ke candi. Ini sebetulnya bagian dari apa yang diproses dulu untuk mengakses pengetahuan. Jadi bukan hanya ritual belaka bahwa ada penunggu, ada danyang atau leluhur dalam wujud roh gaib, tidak. Tapi adalah sebuah bentuk meningkatkan frekuensi getaran kita untuk mengambil ilmu-ilmu yang di luar dimensi kita, kemudian kita terjemahkan dan akhirnya itu bisa menjadi sebuah teknologi dalam sifatnya arsitektur, sipil, atau kedokteran, dan sebagainya. Kemudian berikutnya ada ilmuwan namanya Dr. Carmen Boulter. Dia membuat seri dokumenter The Pyramid Code. Dan ini sedikit menjawab apa dulu yang saya alami dari proses channeling. Bahwa ya, piramida atau candi-candi itu sebuah tempat suci untuk mengakses hubungan dengan para dewa atau dimensi yang lain. Jadi Dr. Carmen Boulter ini menemukan bahwa dari pengamatannya, lorong di bawah tanah di struktur piramida itu sebuah jaringan yang sangat rumit. Dan di sana ditemukan bukan tulang belulang, bukan mayat atau mumi dan sebagainya, tapi ada beberapa materi seperti perhiasan, kemudian kristal dan sebagainya yang diduga ini yang dikatakan sebagai ruangan rahasia tempat seorang inisiator atau murid yang berusaha terhubung dengan alam dewa. Nah, demikian pula dulu saya diceritakan kalau lewat proses channeling seperti itu. Jadi dimensi itu kita akses lewat getaran pikiran. Dan bagaimana getaran pikiran itu kemudian menjadi pengetahuan, prosesnya memang kadang tidak masuk akal. Seperti saya cerita tentang video Ramanujan, dia bisa menemukan persamaan angka, ya kan, yang sekarang bisa menjelaskan tentang keberadaan black hole. Jadi inilah pentingnya kita memahami interaksi energi dengan semua yang ada di alam ini. Maka ketika kemarin saya bagikan tentang pawang, fokus saya adalah lebih bagaimana kita menjalin frekuensi yang lebih dekat dengan alam, karena dengan demikian ini akan mempengaruhi getaran kita bisa mengakses lagi data yang dulu mungkin sudah terpendam. Jadi kalau Dr. Carmen Boulter ini juga menceritakan bahwa alam ini, bumi ini umurnya mungkin sudah tanpa batas. Semua ini dia simpulkan dari berbagai situs-situs seperti piramida yang tersebar di seluruh dunia. Ada yang di Bosnia, saya pernah cerita juga, kemudian di Mesir, kemudian Cina, kemudian di suku Indian Maya, kemudian Aztec, kemudian juga di Indonesia ini. Jadi dia menyimpulkan bahwa ini sebuah jaringan dari suatu peradaban yang dipercaya sebagai Atlantis. Jadi Atlantis itu sebuah peradaban, bukan bangsa Atlantis, tapi ini peradaban. Maka saya katakan berapa kali dalam video, kenapa saya cerita harus melupakan leluhur. Karena konteks sekarang kita berusaha mencari tahu tentang Atlantis itu kan dari dunia yang ada sekarang. Padahal dunia ini sudah dipecah belah dengan imperialisme, jadi bangsa-bangsa yang baru, kemudian saling satu sama lain mengklaim, Atlantis di sini, Atlantis di sana. Padahal dulu ini adalah sebuah peradaban yang hancur, karena kiamat, karena perang, atau apa. Karena Carmen Boulter ini mencatat bahwa sekitar 13.500 tahun yang lalu itu ada hujan asteroid. Kemudian ada efek suar matahari atau radiasi matahari yang kuat itu sekitar 17.500 tahun yang lalu. Kemudian peristiwa banjir ada dari jejak itu 58.000 tahun yang lalu. Dan peristiwa-peristiwa lain yang bisa dikatakan sampai 85.000 tahun yang lalu, itu baru yang bisa diketahui. Artinya bahwa ketika kiamat itu berulang kali terjadi, peradaban ini tetap ada. Oke, jadi inilah yang sedikit sulit kita pahami tentang
proses perjalanan peradaban itu sendiri. Jadi ketika kita mengakses ini secara mistik, sama halnya dengan kita mengakses data apa yang ada di gelombang tadi. Karena gelombang itu seperti energi, tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diciptakan. Peradabannya hancur, tapi datanya tetap ada. Cuma ini berlawanan dengan keyakinan para ilmuwan, seperti tadi saya jelaskan. Fisika kuantum itu mengundang perdebatan, karena sains membatasi dirinya pada kebenaran yang sifatnya fisik dan bisa dipastikan. Oke, nah ini yang sekarang ketika kita membahas tentang hal-hal semacam ini katakan pseudoscience dari sisi sains modern. Sama halnya ketika saya cerita video tentang Grebennikov. Dia memberikan contoh tentang kepompong yang bisa anti gravitasi atau sayap dari kumbang. Dia sendiri diserang oleh koleganya. Nah, itu tidak mungkin, tidak memenuhi hukum fisika. Grebennikov sendiri hanya merespon, ya, karena ilmuwan barat itu berusaha meletakkan bahwa alam ini harus sesuai dengan hukum fisika mereka. Sementara kumbang ini atau kepompong ini, mereka punya hukum sendiri, hukum alam. Tinggal mana yang diikuti, apakah fisikanya yang mencari tahu fenomena alam atau fenomena alam yang menyesuaikan dengan hukum fisika yang disepakati. Demikian pula dengan ilmuwan Graham Hancock yang menemukan banyak peradaban itu yang secara teknologi tinggi, itu juga akan tidak bisa muncul ke permukaan karena peradaban yang dulu itu primitif, tidak ada peradaban yang lebih modern, melawan saya kalau di situ kaidah sainsnya. Jadi ini juga yang saya singgung tentang kasus Dr. Terawan. Semua dibatasi dari kaidah etik, kaidah agama, kaidah sains yang manusia sendiri yang berusaha mempertahankan itu. Sekalipun bukti ada, tidak kemudian itu diakui sebagai sebuah hal baru yang mungkin harus diproses lebih lagi. Oke, jadi saya ingin menjelaskan hal ini supaya ini loh kesulitannya, karena manusia berpegang pada suatu hal yang wujud, yang dia sepakati sendiri. Tidak hanya berhenti di situ, sama halnya dengan kasus fisika kuantum, bagi agama itu ancaman, karena itu meniadakan Tuhan. Tapi dari sisi yang lain, kita menemukan sebuah misteri Tuhan yang lebih besar. Kemudian berikutnya ada seorang ilmuwan dari Swiss, ini ahli kimia, namanya Albert Hofmann. Albert Hofmann ini populer dengan temuan LSD, ya, zat psychedelic yang membuat orang dalam level trans tertentu. Nah ini ada kaitannya dengan ritual-ritual suku kuno tadi. Yang menarik adalah kalau kalian mencari di internet, ada proyek namanya MK Ultra. Ini proyek rahasia militer. Proyek ini sekitar tahun 1953. Idenya adalah tentang, kembali lagi, dominasi. Ketika Perang Dunia Kedua selesai, mereka berpikir bagaimana caranya dominasi tidak lagi dengan perang bersenjataan, tapi dengan kontrol pikiran. Hal-hal seperti LSD tadi menjadi bagian besar. Bagaimana zat-zat ini bisa memanipulasi. Apa yang dilakukan dari proyek MK Ultra ini kan sebuah ide bagaimana memprogram pikiran manusia, menghapus, kemudian menggerakkan manusia. Dan proyek ini menurut laporan dihapuskan jejaknya, tapi ada yang tertinggal dari arsip keuangan, data keuangannya. Nah, setidaknya dari situ memberi petunjuk siapa saja yang terlibat, kemana uang ini pergi, apa saja yang didanai, untuk apa. Dari situ mulai bisa terbaca. Jadi pemahaman konteks tentang mind control tadi, kontrol pikiran, ini yang sekarang kita alami dalam berbagai bidang. Teknologi ini juga yang digunakan untuk memanipulasi orang jadi ingin membeli, ya kan? Kemudian menggerakkan cara psikologis perang dalam bentuk proksi, lewat terorisme, radikalisme. Orang seperti diprogram secara pikirannya. Maka sekarang kita banyak menemui kasus-kasus orang depresi, orang jadi sangat psikopat, ya kan, artis yang populer bunuh diri dan sebagainya. Oke ya, jadi ini yang bisa saya bagikan tentang portal, karena memahami apa yang kita percaya sebagai fenomena dimensi gaib itu mesti kita pahami dalam perspektif sebuah bentuk sains yang tidak kita bisa sekarang jelaskan. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena dengan kita tidak mencari tahu hal ini, kita membiarkan diri kita dalam potensi konflik. Karena semua bisa dimanipulasi secara pikiran dan hal ini bisa disalahgunakan. Ya, jadi bukan kita ingin membalas dendam, menyerang dan sebagainya, tapi
Kalau kita terbuka secara pengetahuan, kita bisa mereduksi potensi banyak hal yang sifatnya terkait dengan dogma atau mind control itu sendiri. Kalau kalian suka video ini, silahkan berikan like, silahkan share. Saya akan coba bahas beberapa fenomena yang banyak hal yang sifatnya klinik. Ternyata itu adalah sebuah pengetahuan yang sifatnya tinggi dan rahasia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.